Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yodi Prasetyo. Jadi pada video ini saya akan sharing tentang apa aja sih kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan saat terjadinya suatu bencana. Nah, saya mengambil satu buah bencana tentang bencana gunung meletus. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas nanti, yang saya rangkum dalam submateri. Yang pertama adalah pengertian bencana. Ini pengertiannya secara umum. Kemudian bencana gunung meletus, ini ada pengertian-pengertiannya nanti. Kemudian saat sebelum terjadinya suatu bencana atau sering disebut dengan prabencana. Lalu saat terjadi bencana. Nah, di sini nanti kita akan tahu bentuk-bentuk kebutuhan apa aja sih yang sangat-sangat diperlukan saat terjadinya suatu bencana. Lalu pasca bencana atau setelah bencana itu terjadi. Yang pertama adalah pengertian bencana. Oke, bencana itu adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa. Ya, rangkaian peristiwa itu gabungan dari beberapa peristiwa yang saling berkaitan. Peristiwa ini mengancam dan mengganggu kehidupan dan juga penghidupan masyarakat. Penghidupan masyarakat seperti apa? Sektor pertanian, sektor peternakan, pasar, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah faktor alam, memang benar-benar alami terjadi. Kemudian faktor non-alam, dan juga faktor yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ini ada dampaknya. Apa aja dampaknya? Timbul korban jiwa manusia, kemudian kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis bagi orang-orang yang berada di sekitar lokasi terjadinya suatu bencana. Pengertian atau definisi ini saya ambil dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012. Ini tentang pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana. Oke, selanjutnya adalah bencana gunung meletus. Nah, di sini saya tampilkan beberapa gambar yang bisa mendeskripsikan saat terjadinya suatu bencana gunung meletus. Nah, di sini ada beberapa peristiwa yang nantinya menjadi suatu rangkaian peristiwa. Yang pertama adalah awan panas. Apa itu awan panas? Yaitu aliran material vulkanik panas. Ini di dalamnya terdiri dari batuan berat, kemudian batuan lava masif, dan batuan klasik. Ini diakibatkan oleh adanya densitas tinggi di dalam perut bumi. Nah, suhu dari awan panas atau yang sering disebut dengan wedus gembel ini kurang lebih sekitar 300 sampai 700 derajat Celcius. Lalu yang kedua adalah aliran lava. Ini magma yang meleleh ke permukaan dan ini mempunyai suhu yang sangat tinggi, yaitu 10 derajat Celcius. Saya ulangi, 10.000 derajat Celcius. Ini sangat-sangat panas. Dan apapun yang dilewatinya pasti akan hancur, termasuk infrastruktur yang ada sekarang. Kemudian selanjutnya adalah gas beracun yang keluar. Nah, apabila terhirup, ini bisa menimbulkan kematian. Ini ada beberapa contoh. Ada CO2, asam klorida, kemudian asam sulfat, dan lain-lain. Nah, gas beracun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Namun jika terhirup, karena kita tidak tahu, bisa menyebabkan kematian. Lalu lontaran material. Ini terjadi saat berlangsungnya letusan magnetik. Nah, material-material ini punya suhu yang cukup tinggi juga, yaitu sekitar 200 derajat Celcius dan berdiameter sekitar 10 cm. Lalu hujan abu, ini terjadi sesuai dengan arah angin saat terjadinya bencana itu. Lalu lahar letusan, ini terjadi pada gunung api yang punya kawah. Nah, material itu bercampur dengan air sehingga menjadi lahar dingin. Kemudian yang selanjutnya adalah prabencana atau sebelum terjadinya bencana gunung meletus. Nah, biasanya di tempat-tempat yang memiliki ancaman erupsi gunung api itu ada rambu
seperti warna kuning yang di dalamnya itu ada gunung dan juga asapnya. Agar seseorang ataupun wisatawan yang masuk pada lokasi tersebut bisa was-was dan apabila terjadi bencana, dia tahu apa yang harus dilakukan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, perhatikan arahan dari pusat vulkanologi dan perkembangan aktivitas gunung api. Ini penting sekali agar kita was-was. Kemudian, siapkan masker dan kacamata. Kita siapkan terlebih dahulu sebelum bencana ini benar-benar terjadi. Apa tujuannya? Agar kita tidak menghirup dan mata kita tidak terkena debu vulkanik yang keluar dari gunung. Lalu, kita harus mengetahui juga jalur evakuasi. Kemudian ini dari sisi lembaga yang berwenang dalam menangani bencana, yaitu menyiapkan skenario jika dampak dari bencana ini meluas. Kita juga harus mempersiapkan logistik yang sederhana seperti makanan cepat saji, kemudian senter. Kita juga harus melengkapinya dengan baterai cadangan, lalu uang yang kita pegang saat itu, dan obat-obatan yang sekiranya tubuh kita itu memerlukan, atau orang-orang yang memang sangat tergantung dengan obat. Nah, ini ada saat jadinya bencana. Di sini kita akan mengetahui apa aja kebutuhan-kebutuhan yang sangat diperlukan saat terjadinya suatu bencana. Pertama, informasi. Ya, kita pantau informasi dan petunjuk otoritas setempat untuk melakukan evakuasi agar semua warga yang ada itu bisa dievakuasi dan selamat dari ancaman gunung meletus ini. Kemudian kenakan masker, ya, agar tubuh kita tetap sehat selama ancaman bencana ini. Kita harus pakai masker agar tidak menghirup debu vulkanik. Kemudian amankan hewan dan kendaraan. Ini sangat penting agar setelah bencana ini berlangsung, kita masih mempunyai aset yang bisa kita gunakan untuk keperluan kehidupan kita setelah bencana ini terjadi. Lalu ada pula beberapa yang lainnya, yaitu gunakan kacamata pelindung agar mata kita itu terhindar dari abu vulkanik yang bisa menyebabkan mata kita iritasi. Lalu, jangan memakai lensa kontak. Dan yang terakhir, kenakan pakaian yang tertutup. Seperti apa aja? Seperti baju berlengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Nah, ini ada beberapa kebutuhan lainnya yang perlu dipenuhi saat terjadinya bencana. Ini penting. Yang pertama adalah sandang. Sandang ini disesuaikan dengan jumlah korban dan pengungsi yang ada di penampungan sementara tersebut. Ini terdiri dari kebutuhan pakaian pribadi. Itu disesuaikan dengan umur, jenis kelamin, dan termasuk di dalamnya adalah barang kebersihan. Seperti apa aja? Sabun, kemudian pasta gigi, sikat gigi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pangan. Nah, ini biasanya berupa bahan mentah atau bahan makanan yang masih mentah, ataupun yang sudah jadi. Yang sudah jadi itu diolah di dapur umum. Lalu yang ketiga adalah penampungan sementara, biasanya yang sangat mudah untuk didirikan atau saat-saat darurat, tenda yang sangat mudah untuk dicari. Kemudian yang keempat adalah penyediaan air bersih dan sanitasi. Ini berkaitan dengan penyediaan air dan sumber-sumbernya. Lalu yang kelima adalah kebutuhan lain, seperti kelompok rentan yang anggap saja anak-anak di bawah umur 2 tahun itu, contohnya harus diberi selimut. Nah, ini setelah terjadinya bencana dan kita tahu apa aja sih kebutuhan yang memang benar-benar kita butuhkan saat terjadi bencana. Setelah bencana pun kita juga harus melakukan sesuatu hal. Nah, di gambar ini ada seseorang yang sedang membersihkan mobil yang sudah tertutup dengan abu vulkanik. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan setelah terjadi bencana. Yang pertama adalah kita tetap mengurangi terpapar dari abu vulkanik dengan cara apa? Pakai masker dan pakai alat-alat yang kita butuhkan saat terjadi bencana tadi. Untuk antisipasi saja. Kemudian yang kedua adalah hindari
mengendarai motor atau mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik. Sebab apa? Ini bisa merusak mesin kendaraan Anda. Kemudian yang ketiga adalah bersihkan atap dari timbunan abu vulkanik, karena berat dari abu ini bisa merobohkan atap rumah Anda. Lalu yang keempat, waspadai aliran sungai yang berpotensi terjadinya lahar dingin yang saya sebutkan pada awal tadi. Oke, sekian saja sharing tentang apa saja kebutuhan yang sangat kita perlukan saat terjadi bencana. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.